dia berarti bidzalika wajah rawahu Syaikh. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Kemarin tepatnya Kamis malam Jumat. Dan sampean-sampean semuanya berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama dalam rangka untuk menggapai kemuliaan dan keagungan malam nisfu Sya'ban. Mungkin sampean dengan melaksanakan sholat sunat, bisa jadi sholat sunat tasbih, sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, dan yang tentu tidak ketinggalan sampai membaca surah Yasin. Biasanya dibaca sampai 3. Sampai masih mengajukan selama membaca Yasin yang sampai 3 kali itu sampai punya niat 3 macam. Ya. Niat yang pertama membaca Yasin supaya kita diberikan oleh Allah umur panjang untuk ibadah. Lalu yang kedua, niat kita membaca Yasin mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Lalu niat yang ketiga itu sampai diajak dengan imam itu ditutup, diberitahu supaya niat agar kita dikokohkan, dikuatkan iman dan Islam. Karena penting hidup itu kalau tidak dilandasi dengan iman, maka mungkin kalau sampai nyaman atau enak itu hanya di dunia saja sementara. Karena orang yang tidak beriman itu surganya di dunia saja. Nah, sampai orang yang beriman itu berharap bukan surga di dunia, ya tentu surga di akhirat. Surga di dunia kita dalam ketenangan, bukan soal banyaknya harta, tapi tenang. Hati kita senantiasa bahagia, lalu menimbulkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bahagia itu identik dengan orang yang banyak harta. Bisa jadi orang yang banyak harta malah tidak bahagia. Kadang-kadang karena orang yang kaya akhirnya dia mengangkat security. Security-nya belum datang jam 9 malam itu berita yang punya rumah itu kenapa kok belum datang? Sementara sampai yang diberikan oleh Allah mungkin pas-pasan sudah mulai menyiapkan tidur dengan nyenyak. Bingung security-nya belum datang. Security-nya belum datang. Nanti kalau security datang jam-jam 11 bisa marah. Tenang. Nah, untuk tenang ini Rasulullah menyampaikan kepada kita agar di dalam menjalani hidup itu senantiasa zikrullah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hidup itu harus berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar menjadi kewajiban kita, semuanya kita serahkan dengan Allah. Itulah iman. Makanya saya diajarkan di nisfu Sya'ban itu diantaranya sampai punya hajat memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar sampai dari saya diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekokohan iman Islam. Karena itu yang menjadikan diri kita insya Allah menggapai keselamatan. Bukan sekedar cuma keselamatan, ketenangan di dunia semesta, tapi kita berharap memperoleh kedamaian dan keselamatan serta kebahagiaan di akhir. Maka penting iman itu diawasi. Nah, sementara iman kita itu adalah iman yang yazid, yang terus, kadang-kala tambah, kadang-kala kurang. Berbeda dengan imannya para nabi dan para rasul, para auliya Allah.
imannya semakin kokoh, semakin diberi musibah, semakin kuat imannya, semakin kokoh imannya. Nah kita ini kadang-kadang kalau diberi musibah itu lalu itu beda, tapi begitulah memang. Makanya Rasulullah yang dijadikan oleh Allah sebagai pesuruhnya untuk menuntun kita, membimbing kita, beliau mengingatkan kepada kita supaya di dalam hidup ini selalu kita memperbaharui iman. Kan tidak? Padahal kita sudah beriman, tapi Rasulullah senantiasa itu mengingatkan kita agar kita senantiasa memperbaharui iman. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, tidak merasa bahwa iman kita itu terusak oleh perbuatan kita. Hati kita ini terus sampai di dalam ajaran agama kita diajarkan untuk memohon kepada Allah supaya dikemantapkan, dikuatkan hati kita dengan iman itu. Ya sampai itu sering digunakan untuk zikir ketika pada saat sujud yang terakhir. Bukan sekedar cuma baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca ya qulubku. Sampai juga diulang lagi dibaca pada waktu penutup di tahiyat akhir. Memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dikuatkan iman, dikuatkan Islam kita. Karena itu yang akan menjadikan diri kita selamat. Nah ini untuk itu saya ingin mengajak kepada sampean semuanya mengulang kembali pertemuan kita beberapa bulan yang lalu sebagai apa namanya yang mengingat sebagai pengingat kita supaya saya jadikan pahami dalilnya bisa dibuka pada buku sampean ini pada halaman yang ke-9 dibuka halaman ke-9. Terus nanti akan kita coba mudah-mudahan semakin mendekati Ramadan semakin iman kita semakin kokoh. Dan ciri untuk kita semakin kokoh, semakin kuat iman kita, bagaimana kita bersikap dan menghadapi keberadaan kita kalau kita nanti dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Sementara kita semuanya tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang menandingi kemuliaan bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan itu dikenal dengan bulannya umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kalau sampai dan saya ngaku jadi umatnya Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan saja. Artinya sampai dan saya diberi oleh Allah hadiah bulan Ramadan. Pertanyaannya, sampai dan saya mau gunakan apa hadiah? Jawabannya kembali kepada sampean kepada diri kita masing-masing. Kalau sahabat Nabi dulu itu ketika Ramadan beliau mempersiapkan untuk menggunakan kesempatannya untuk senantiasa membawa dirinya beribadah kepada Allah, itu sahabat-sahabat Nabi. Nabi sendiri juga semacam itu. Sementara kita kan aku jadi umatnya, bagaimana sikap kita? Sampai beliau Rasulullah mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramahu jasadahu anil khairat. Sampai seperti itu. Siapa yang gembira bahagia dengan tibanya bulan Ramadan, sampai teman-teman kamu gunakan untuk mengajak diri sampean senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini kan penjelasan Nabi tiga. Nah, langkah-langkah perjalanan kita kalau dihitung dari Nisfu Sya'ban, sementara sekarang ini sudah masuk hari yang ke-17. Nah, kira-kira kalau Sya'ban itu cuma 29 hari, berarti mungkin tinggal berapa ya? Paling 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu, paling 13 hari. Karena kalau Sya'ban Rajab kemarin itu Iqmar itu 30 hari, biasanya Sya'ban itu cuma 29 hari. Nah 29 hari bisa jadi puasa itu Ramadan ini bisa sempurna 30 hari bisa. Nah itu karena di bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiah itu beda. Kalau bulan Qamariyah hitungannya dalam satu bulan antara 2 saja, yakni 29 atau 30 hari.
Tapi kalau bulan Syamsiah Januari Februari itu bisa jadi 28, bisa 30, bisa 31. Sehingga nanti kalau sampai kepingin ketemu malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada hari Kamis malam Jumat, itu menunggu putaran 8 tahun. 8 tahun sekali nanti ketemu malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Kamis malam Jumat. Nah, kira-kira nanti berapa tahun lagi kita masih ada pada wallahu a'lam. Nah, kita minta dalam nisfu Sya'ban tadi mudah-mudahan diberi oleh Allah umur panjang dan barokah ibadah. Kan begitu. Nah, kita tidak tahu karena kematian sudah menunggu kita. Hari ini tadi jam berapa tadi? 12. Berapa? Guru Rafi meninggal. Saya kasih pasangan karena saya jam 12 habis sholat zuhur ada acara di Bayangkara naik. Terus habis asar tadi terus dimakamkan habis asar. Sementara habis asar saya juga berjanji untuk mengikuti isbah bahasanya beliau berzikir dari Tuhan untuk haul suami Zuliaksa dikasih. Jadi sudah janji terus pulang istirahat maghrib kasih pesannya. Habis itu sih tadi saya ada membaca itu jangan ya untuk habis sholat isya. Jadi sama-sama untuk habis sholat isya ke jalan-jalan di kantor apa itu ada. Nah, saya mohon maaf sebab habis isya saya harus mengikuti pembukaan MTQ ada di Masjid Al-Masjid. Jadi saya minta izin tidak bisa mengikuti. Maklum namanya orang penting. Baik, kita tengok pada hadis yang ada di halaman 9 ya. Ini mengulang kembali yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. An Utsman bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama an-nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Sampai saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tinggal sekarang melihat apakah di dalam kita mengucap la ilaha illallah sudah benar dilandasi dengan yabtaghi bidzalika wajha. Sudah betulkah kita di dalam la ilaha itu semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah? Ini yang kita selidiki dalam diri kita. Sahabat-sahabat saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dilandasi karena yabtaghi bidzalika wajha Allah ini dibuktikan dengan kesadarannya untuk menerima dan menjalankan dengan ikhlas apa yang telah diperintah oleh yang diimani tadi. Siapa yang diimani? Ya la ilaha illallah. Jadi artinya orang yang yabtaghi bidzalika wajha Allah di dalam mengucapkan la ilaha illallah dia tunduk terhadap apa yang diperintahkan. Ini nah di dalam melakukannya tadi dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Ini kan aman kita. Oh begini. Jadi bukan sekedar cuma kita melakukan sudah kita lakukan, tetapi bagaimana di dalam kita melakukan ini sudahkah kita landasi dengan tadi yang berkaki bidzalika wajha Allah. Ini masalah. Nah, ini perlu untuk kita sikapi dalam diri kita itu. Maka dalam Quran itu nanti akan buka surat Al-Bayyinah nanti ada. Surat Al-Bayyinah nanti akan buka itu. Di sana ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sampai dan saya tidak diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada semata-mata dilandasi karena ikhlas. Ini yang kita makanya harus dikatakan saya dan saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, la ilaha illallah yang kita ucapkan tadi betulkah sudah benar-benar dilandasi dengan yabtaghi bidzalika wajha Allah? Lain ditanya oleh dirinya sendiri. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Sebab yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini masalahnya. Makanya tiga ini tidak boleh dipisahkan. Islam, iman, ihsan. Ini jadi satu. Iman itu tujuan kita di dalam beribadah semacamnya karena Allah. Islam sebagai kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, sehingga menimbulkan perbuatan, menimbulkan laku, menimbulkan amal. Jadi Islam itu amal. Iman sebagai kekuatan keyakinan kita dalam melakukan ibadah tadi. Lalu ihsan adalah fokus. Maka dikatakan bahwa ihsan antak budalah karena tahu wa takun tahu fa'inahu ya'lam. Sementara manusia dicipta untuk beribadah, artinya di dalam menjalani kehidupannya manusia yang beriman yang dilandasi dengan ihsan senantiasa kapanpun dimanapun dirinya senantiasa ingat dengan Allah. Nah, kira-kira sampai di situ jangan-jangan ingatnya cuma di atas saja ya. Sementara di kantor tidak ingat Allah. Akhirnya itu di hawa nafsu. Ketika di pasar tidak ingat dengan Allah, sehingga dalam tata cara jual beli tidak ikut dengan syariat Allah. Ini kan berarti tidak dalam kondisi zikrullah. Maka dikatakan tadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu modelnya begitu. Langkah ini. Maka orang tadi katakan orang yang beriman ketika diberikan oleh Allah musibah itu semakin kokoh keimanannya, semakin kuat kesabaran. Karena sadar bahwa itu semuanya datang dari Allah. Karena dirinya ridho terhadap apa yang datang dari Allah, dia terima dengan penuh kesabaran. Itulah orang yang beriman. Nah, kalau kita kalau musibah kadang-kadang malah menghujat kepada Allah. Nah, itulah kondisinya. Makanya umpamanya katakanlah dikasih berdagang rugi terus akhirnya rugi, itu bisa kadang-kadang juga akhirnya timbul hari ini kadang-kadang itu masalahnya. Ini rugi mobil macam-macam akhirnya lalu muncul mohon maaf kalau di Jawa katanya ada yang namanya cari apa pesugihan itu ada yang macam-macam. Kalau cari pesugihannya dilandasi dengan tuntunan Allah, bagus. Sama dengan cari pesugihan, dekati dengan Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mencari pesugihan, bawa diri kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, ketika sugih ibadahnya kan jawab ibadahnya tidak dijaga, akhirnya lari. Nanti kalau di Jawa itu ada yang namanya cari apa namanya tuyul, nah itu nah nauzubillah. Cari kita karena Allah zat yang maha kaya. Datangi Allah, minta kepada Allah. Nah Allah berjanji kalau sampai saya kepingin untuk mendapatkan rezeki yang tak diduga-duga, tak kira-kira datang kepada Allah. Allah berjanji barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah pasti memberikan jalan yang tak terduga-duga, memberikan rezeki dari arah mana saja. Itu sudah Allah janjikan. Pertanyaannya, la ilaha illallah kita tadi sudah dijawab belum? Itu masalahnya. Pak saya sudah begitu, tapi kok tetap saja serahkan semuanya. Itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Begitu maksudnya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita husnuzon kepada Allah, sehingga hilang perasaan suuzon kita. Yang muncul adalah husnuzon yang menanamkan yang demikian itu landasannya iman. Sehingga dengan itu kata Nabi, siapa yang mengucap zikir la ilaha illallah itu diharamkan oleh Allah api neraka menyambut. Sampai dikatakan oleh Allah di hati pada halaman yang ke-9 juga itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asy'ari. Mari kita baca. An Ali radhiyallahu anhu qala. Ada di situ ya. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril alaihi salam qala yaqulu Allah ta'ala la ilaha illallah rizqi faman taqalahu amin amin azabin rawahu Ibnu Asy'ari. Itu
Rasulullah didatangi malaikat Jibril menyampaikan kabar dari Allah, berita dari Allah. Ya Allah berkata, apa kata Allah? La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu benteng. Paman takholahu amin amin azabi. Kalau sampai dan saya berada di dalam bentengnya Allah, aman dari azabnya. Tapi kalau bentengnya roboh, nah, ya ini yang jadi masalah, musuh masuk. Ya supaya kuat bentengnya ini dijaga, la ilaha illallah. Ini namanya iman ketauhidan itu dijaga. Ya, inilah yang perlu kita perjuangkan. Dengan ketauhidan itu akan mengantarkan kita untuk senantiasa merasa bahagia, bisa melaksanakan perintah Allah dan merasa bahagia kita bisa meninggalkan larangan Allah. Karena apa? Ketika kita melaksanakan perintah itu berarti kita yakin itu semuanya pertolongan Allah. Ketika kita bisa meninggalkan larangan Allah, itu adalah pertolongan Allah. Tidak menjadikan diri kita merasa bahwa diri kita mampu, tapi cuma ada pertolongan dari Allah, tidak ada kemampuan sedikit pun yang ada pada diri kita. Jadi orang mukmin itu nikmat apabila dilandasi dengan keimanan. Tapi ngomongnya mudah, mengeterapkan itu dalam hidup ini perlu perjuangan. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti saya yang hidup begitu saya sudah imannya kuat. Saya berupaya bersama-sama dengan saya, mari mudah-mudahan maka itu sampai di nisfu sabar kita berteriak di hadapan Allah, ya Allah, kokohkan iman hamba-Mu ya Allah, kuatkan Islam hamba-Mu ya Allah. Kenapa? Karena kita yakin dengan iman itu memberi keselamatan, dengan Islam itu akan menumbuhkan pribadi yang berakhlakul karimah. Karena kita yakin tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup kita kecuali agama Islam. Tidak ada yang mengantarkan keridhaan Allah kepada kita kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu lalu kita baca Yasin macam-macam. Nah, mudah-mudahan sampai sebelumnya pada diadakan sholat, ada sholat saja itu tadi kan jalan obrol. Kebetulan kemarin saya diminta untuk memimpin di gereja di revolusi masuk di Masjid Fatihah. Setelah itu diserahkan ikut, nah saya makan ikut. Nggak tahu di sini makan ikut di langgar kita di Nur Ahmad ini. Sudah yang lain saya bilang dengan Bapak Guru, saya sudah ada jauh bergulunya diminta. Jadi saya bilang kalau mau meminta dengan saya di sini jauh-jauh supaya saya bisa seperti sekarang untuk nuzulul Quran. Nanti Ramadan sudah tidak bisa, kita sudah diminta nuzulul Quran. Termasuk untuk sholat Idul Fitri sudah pada selesai sholat Idul Adha dulu sudah diminta. Padahal apakah sampai hidupnya berubah? Ya saya janji ya kalau saya masih hidup insya Allah. Siapa tahu kita meninggal. Saya pasti ya, saya gampang aja itu sudah. Nanti saya ke sana. Kita tahu belum sampai di situ. Tidak boleh kita ya berkata insya Allah itu kan begitu. Wala taqulan nanti saya ini fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan besok pasti tidak. Yang pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mengucapkan insya Allah illa ayyasha Allah, bahasa kita insya Allah. Tapi sekarang banyak orang kita bergaya seperti orang-orang yang pintar apa, lalu nulis insya Allah itu pakai insya SH. Ada kalau itu sama hati-hati. Insya Allah padahal tidak insya Allah pakai sini itu tulisannya SE, bahasa Indonesia nya hurufnya itu SE besar, bukan insya. Bergaya itu namanya bergaya, tapi nggak ngerti. Nah, ini mudah-mudahan kita tuh macam itu pelan-pelan. Lebih bagus kalau memang tidak misalnya insya Allah biasa saja. Nulis insya Allah itu berarti itu ucapan yang ditulis itulah ucapan. Ini jaga, ya. Jadi satu ini diingatkan oleh Rasulullah SAW
itu malaikat Jibril yang menyampaikan berita dari Allah bahwa zikir la ilaha illallah itu menjadi benteng yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Artinya siapa yang tidak menjalani hidupnya betul-betul dilandasi hanya semata kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini azab ini berarti bukan cuma sekedar di dunia saja, ya di alam barzakh, ya di akhirat dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat ini membawa kehidupannya menjadi tenang. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, tinggal 40 berapa menit, tinggal 4 menit yang terakhir. Ini nanti tidak lewat-lewat, kalau masuk bisa berhenti, ada undangan sampai nanti. Jadi kalau biasanya ada masuk sedikit, nah ini enggak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Saya bacakan. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'asahu Allahu yaumal qiyamati wa huwa kal qamari lailatal badri wa lam yarfa li ahadin yauma idzin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qawlihi aw zada. Rawahu Tabrani. Tidak ada seorang hamba yang membaca zikir la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah membangunkannya di hari kiamat sedang wajahnya bersinar seperti bulan purnama di waktu malam. Pada hari itu tidak ada amal perbuatan seorang pun yang diangkat ke sisi Allah yang lebih baik dari amalannya orang yang membaca la ilaha 100 kali kecuali orang-orang yang turut membacanya 100 kali itu atau lebih daripada itu. Jadi baca zikirnya, kalau kita mau zikir la ilaha illallah seperti baca 100 kali ya tidak sampai memakan waktu 1 jam ya tidak bisa la ilaha illallah 100 kali sekaligus ya setiap selesai sholat kita baca sudah la ilaha illallah pada waktu subuh itu baca. Biasanya kan ada saya sholat baca, itu sudah melatih diri kita untuk senantiasa memperbarui iman. Maka saya yakin kalau sampai saya betul-betul menjaga sholat-sholat kehidupan kita, insya Allah jaminan surga ada di pusat-pusat Islam bahasa kita, ada di tangan kita. Orang yang menjaga sholat. Jadi jangan apa memikirkan sholat saya tidak diterima, sholat tidak usah. Yang penting mengerjakan sholat. Terus dalam mengerjakannya tadi dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan. Allah sendiri nanti yang akan membersihkan diri kita. Tapi kalau sholatnya sudah diabaikan, maka pikirannya nanti hatinya akan tertutup dengan keindahan dunia. Sama buka di dalam surat Al-Kahfi yang kemarin saya sampaikan ayat yang 46 itu. Sehingga nanti jangan sampai sampai itu hati kita justru ditutupi dengan keindahan dunia. Al-malu wal banu nasihkatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta-harta itu hanya perhiasan kehidupan kita di dunia. Jadi jangan sampai kita silau. Jadikanlah perhiasan hidup kita di dunia ini menjadi perhiasan kita, membanggakan dan menyenangkan hati kita ini di akhirat. Ini nah, supaya kita betul-betul bisa untuk bagaimana diberikan oleh Allah amanah sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan dengan bahaya tutup surat Al-Kahfi ayat 46 ini kita masing-masing mari bersama-sama merenungi iman kita masing-masing dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam pada diri kita masing-masing yang pada akhirnya kita semuanya mudah-mudahan masuk dalam golongan orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan Amin. wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala khairi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi